Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arum Putri Caksana dengan NPM 2478239. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas kuis 1 yang ada pada mata kuliah AI atau Artificial Intelligence dengan topik Modern AI. Nah, di sini setelah mempelajari teori mengenai summarization, ekstraksi teks, dan teknik dasar prompt engineering, ini saatnya Anda mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Nah, tugas ini bersifat open-ended, yaitu terbuka. Artinya, Anda memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun tetap harus mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utama penelitian bukanlah pada jawaban benar dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja atau workflow dan kemampuan Anda dalam melakukan iterasi prompt. Pilihan topik proyeknya yang pertama ada study buddy atau rekan belajar, kemudian ada writing assistant atau asisten penulisan, dan yang terakhir ada research and planning, yaitu perencanaan dan research. Nah, pada pilihan topik proyek di sini, saya menggunakan topik proyek yang pertama, yaitu study buddy atau rekan pelajar. Jadi, skenario-nya di sini saya akan menggunakan AI untuk merangkum sebuah jurnal dan mengekstraksi datanya menjadi poin-poin penting, kemudian membuat simulasi kuis untuk persiapan ujian. Kemudian bisa langsung kita simulasikan. Oh ya, di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Penggunaan Media Sosial sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa FISIP UHAMKA. Nah, fokusnya pada jurnal ini setelah sedikit saya baca tadi adalah media sosialnya itu lebih fokus kepada YouTube dan TikTok. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Oke. Sini pertama kita akan upload jurnalnya. Kemudian di sini kita bisa langsung memulai untuk prompt. Halo, saya adalah seorang mahasiswa dan saya sekarang akan mempelajari isi dari jurnal yang telah saya berikan pada Anda, yaitu jurnal dengan judul Nah, tolong Anda bantu saya untuk membuat ringkasan dari isi jurnal tersebut. Nah, buat ringkasannya secara jelas, kemudian singkat dan mudah dipahami. Nah, kemudian dia akan memberikan respon dari hasil prompt yang telah kita berikan. Berikut adalah ringkasan jurnal yang kamu berikan, dibuat secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, ringkasan jurnal. Jurnal ini membahas tentang pemanfaatan media sosial, khususnya YouTube dan TikTok, sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa FISIP UHAMKA. Di era digital, mahasiswa sudah terbiasa menggunakan media sosial, namun belum semua memanfaatkannya secara optimal untuk belajar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media sosial sering digunakan mahasiswa sebagai media tambahan dalam belajar. YouTube dan TikTok menyediakan informasi yang beragam, menarik, dan mudah diakses. Penggunaan media sosial dapat meningkatkan kreativitas, pemahaman materi, dan membantu menyelesaikan tugas. Media sosial juga membantu mengatasi kebosanan saat pembelajaran, terutama dalam sistem pembelajaran online. Namun, terdapat beberapa kelemahan,
Yang pertama ada risiko kecanduan media sosial jika digunakan berlebihan dan dapat menyebabkan pemborosan waktu dan kelelahan, misalnya mata lelah. Nah, kesimpulannya, media sosial seperti YouTube dan TikTok efektif sebagai media pembelajaran jika digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan manajemen waktu dari mahasiswa agar manfaatnya maksimal dan tidak berdampak negatif. Oke, nah dari hasil ringkasan jurnal ini, dari hasil ringkasan jurnal yang telah kamu buat, menurut saya isinya itu masih sangat umum dan belum membahas atau mencangkup hal-hal penting yang seharusnya dipelajari dalam jurnal tersebut. Nah, agar lebih spesifik dan mudah dipahami, tolong kamu buatkan ulang ringkasannya dengan struktur mengikuti pembahasan jurnal, yaitu mulai dari pembahasan latar belakang penelitian. Kemudian latar belakang itu tujuan penelitian, kemudian objek atau subjek dari penelitiannya, kemudian metode yang dilakukan dalam penelitiannya, lalu hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, saya membuat prompt ini berikutnya karena merasa kan sebenarnya yang dibahas dari jurnalnya sangat banyak dan panjang ya. Namun ringkasan yang diberikan oleh AI-nya itu hanya mencakup informasi-informasi umum yang sangat singkat dan belum menjelaskan secara rinci atau belum menjelaskan secara akurat menjelaskan secara akurat dari isi jurnal tersebut. Nah, kemudian dia memberikan ringkasan jurnal yang lebih spesifik dan terstruktur sesuai dengan bagian penting dalam penelitian. Yang pertama, perkembangan teknologi membuat media pembelajaran semakin beragam. Dan dari yang awalnya berbasis buku, hingga kini menggunakan media sosial. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial memiliki potensi besar untuk memanfaatkannya sebagai media belajar. Namun pemanfaatan tersebut belum optimal karena sebagian besar masih digunakan untuk hiburan. Selain itu, dalam pembelajaran daring, media seperti Zoom atau Google Meet sering dinilai kurang efektif, sehingga dibutuhkan media tambahan seperti YouTube dan TikTok.
Tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan YouTube dan TikTok sebagai media pembelajaran, kemudian mengetahui bagaimana media sosial dapat membantu meningkatkan pemahaman, kreativitas, dan kemampuan berpikir mahasiswa. Lalu poin yang ketiga, objek atau subjek penelitiannya. Objek penelitiannya adalah mahasiswa fisik UHAMK. Fokusnya pada perilaku mereka dalam menggunakan media sosial, seperti YouTube dan TikTok sebagai media pembelajarannya. Kemudian metode penelitiannya yaitu menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu teknik pengumpulan data secara wawancara terstruktur dan observasi. Analisis data menggunakan triangulasi, sumber, metode, dan teori untuk memastikan keakuratan data. Hasil dan pembahasannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sering menggunakan YouTube dan TikTok sebagai media belajar tambahan. Media sosial membantu memahami materi yang kurang jelas dari dosen, menemukan informasi secara cepat dan variatif, mendapatkan life hack atau cara cepat menyelesaikan tugas. Kemudian konten berbentuk video atau audio visual membuat pelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Media sosial juga mendorong kreativitas, pemikiran kritis, motivasi belajar. Namun terdapat kekurangannya yaitu risiko kecanduan penggunaan media sosial, gangguan fokus dan pemborosan waktu, dampak fisik seperti kelelahan mata, serta konsumsi kuota internet yang besar. Selain itu, mahasiswa cenderung sulit lepas dari smartphone, sehingga media sosial menjadi pilihan utama baik untuk belajar maupun hiburan. Jadi kesimpulannya, media sosial ini yaitu YouTube dan TikTok terbukti efektif sebagai media pembelajaran karena mudah diakses, menarik, dan informatif. Media ini dapat meningkatkan pemahaman dan kreativitas mahasiswa, terutama dalam pembelajaran secara daring. Oke, kemudian menurut saya ini sudah lebih baik daripada hasil prom yang pertama. Dia sudah menjelaskan secara lebih dia sudah menjelaskan secara lebih rinci dari hasil proman kedua atau revisi yang kita lakukan. Nah, kemudian sini setelah membuat ringkasan, buatkan ke dalam bentuk poin dari hasil ringkasan tersebut. Buat dalam format tabel agar lebih mudah, lebih spesifik atau poinnya lebih inti, kemudian sehingga akan lebih mudah dipahami. Tabel ringkasan ide jurnalnya yaitu aspeknya latar belakang, tapi lebih banyak untuk hiburan, pembelajaran daring lebih kurang efektif. Kemudian ini kita buat sebagai notes aja ya. Butuh media tambahan YouTube dan TikTok tidak terlalu yang sangat menarik. Tujuan penelitiannya menganalisis penggunaan YouTube. Oke, jenis kuantitatif. Oke. Setelah membuat ringkasan serta
setelah membuat ringkasan serta membuat poin pentingnya. Sekarang buatkan saya soal kuis berdasarkan materi yang ada dalam jurnal tersebut. Berbuat bervariasi. Nah, di sini dia telah membuatkan soal kuisnya. Yang pertama ada latar belakang utama penelitian ini adalah jawabannya C. Oke. Oke. Untuk lebih memahami isi dari jurnal tersebut melalui kuis, maka buatkan kuis dalam beberapa tahapan, yaitu mudah, sedang, kemudian sulit. Nah, buatkan soalnya menjadi 5 pilihan ganda. Dan 5 esai. Buat secara bertahap. Secara berapa tahapan. Kemudian untuk memahami dengan jelas dari setiap pertanyaan, buatkan jawabannya serta pembahasan yang menjelaskan alasan mengapa jawaban tersebut dipilih dan mengapa jawaban yang lain tidak dipilih atau rasa kurang tepat. Pastikan setiap jawaban bahasan merujuk
merujuk pada isi jurnal tersebut sehingga valid dan tidak keluar dari materi yang dibahas. Untuk lebih memahami isi dari jurnal tersebut melalui kuis, maka buatkan kuis dalam beberapa tahapan, yaitu mudah, sedang, kemudian sulit. Nah, buatkan soal menjadi 5 pilihan ganda dan 5 esai. Buat untuk esai untuk setiap tahapannya. Kemudian untuk memahami dengan jelas dari setiap pertanyaan, buatkan jawaban serta pembahasan menjelaskan alasan mengapa jawaban tersebut dipilih dan mengapa jawaban yang lain tidak dipilih atau dirasa kurang tepat. Pastikan setiap jawaban dan pembahasan merujuk pada isi jurnal tersebut sehingga valid dan tidak keluar dari materi yang dibahas. Berikut adalah kuis bertahap mudah, sedang, sulit berdasarkan isi jurnal. Setiap soal dilengkapi jawaban dan pembahasan yang merujuk pada isi jurnal sehingga membantu kamu memahami materi secara mendalam. Tahap 1 yaitu secara mudah. Pilihan ganda 5 soal media sosial yang diteliti dalam jurnal adalah yang dibahas adalah yaitu YouTube dan TikTok. Pembahasannya, jurnal secara jelas menyebutkan fokus penelitian adalah YouTube dan TikTok sebagai media pembelajaran. Pilihan lain tidak sesuai karena tidak dibahas dalam penelitian. Kemudian, subjek penelitian ini adalah mahasiswa FISIP UHAMK. Penelitian berfokus pada mahasiswa FISIP UHAMK. Itu pilihan lain tidak sesuai dengan objek penelitian dalam jurnal. Nah, setelah saya baca dan saya perhatikan di bagian pembahasan yang saya minta, kamu tidak menjelaskan pembahasan atau alasannya secara jelas dan sesuai dari isi jurnal tersebut. Yang saya minta adalah pembahasannya jelas. Pembahasannya jelas. Dan sesuai dengan isi jurnal, bukan hanya penjelasan singkat yang tidak merujuk pada jurnal. Oke, kita coba baca lagi. Nah, edisi dari jurnal adalah B, yaitu TikTok. Pada bagian abstrak dan tujuan penelitian, oke, dia menjelaskan bagiannya. Jurnal secara eksplisit menyebutkan bahwa penelitian ini mengkaji media sosial dan YouTube sebagai media pembelajaran mahasiswa FISIP UHAMK. Itu pada bagian pembahasan juga ditegaskan bahwa YouTube dan TikTok merupakan media sosial teratas yang digunakan mahasiswa sebagai
media belajar tambahan karena kontennya berbentuk video yang menarik. Pilihan lain salah karena ABC tidak menjadi fokus penelitian dalam jurnal. Walau disebut ada banyak media sosial, penelitian hanya fokus pada dua platform utama, yaitu YouTube dan TikTok. Oke, kita lihat. Ini salah satu fungsi dari media sosial dalam pembelajaran adalah yaitu B, membantu memahami materi. Pembahasannya pada bagian hasil dan pembahasan dijelaskan bahwa mahasiswa menggunakan YouTube dan TikTok ketika tidak memahami materi yang dijelaskan dosen, sehingga media sosial berfungsi sebagai sumber tambahan untuk memperjelas pemahaman. Hal ini juga diperkuat pada tabel triangulasi, di mana informannya menyatakan bahwa media sosial lihat di mana ini tabel triangulasinya, penelitian, informan 1, informan 2, dan informan 3. Di mana informan menyatakan bahwa media sosial membantu materi, menyediakan informasi tambahan, dan mempermudah pembelajaran. Dan lain salah karena ABC, yaitu berarti mengurangi informasi, membantu ACD, membatasi akses, menghilangkan teknologi. Bertentangan dengan fungsi media sosial, yang justru menambahkan akses informasi, dan yang D itu menghilangkan teknologi. Tidak relevan dengan fungsi pembelajaran. So, kita lihat yang bagian esainya. Jelaskan latar belakang penelitian ini. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang menyebabkan media pembelajaran semakin beragam, termasuk penggunaan media sosial. Mahasiswa juga sebagai pengguna aktif media sosial memiliki potensi besar untuk memanfaatkannya sebagai media belajar. Namun pada kenyataannya media sosial lebih sering digunakan untuk hiburan. Selain itu, pembelajaran daring seperti Zoom atau Google Meet dinilai kurang efektif, sehingga diperlukan media tambahan seperti YouTube dan TikTok. Oke, tujuannya. Yang mudah sekarang kita Oke, boleh dilanjut untuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan dengan kesulitan sedang. Tahapan sedang membahas mendalam berbasis jurnal. Tujuan triangulasi dalam penelitian ini itu memastikan keabsahan data. Nah, pembahasannya dimulai lebih eksplisit. Pada bagian metode dijelaskan bahwa triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber, metode, dan teori. Nah, apa keunggulan utama YouTube dan TikTok sebagai media pembahasan? Itu jawabannya C, menyajikan konten audio visual yang menarik. Dalam konten pembahasan jurnal dijelaskan bahwa konten berbentuk video atau audio visual memiliki kualitas gambar dan audio yang baik, lebih menarik perhatian mahasiswa. Oke, ini kita lihat slide-nya. Kalau sebutkan penjelasan bagian media sosial sebagai media pembelajaran. Oke. Mengapa mahasiswa sering menggunakan YouTube dan TikTok dibanding media lain? Jawabannya karena mudah diakses, konten yang menarik, yaitu audio visual, informatif, dan membantu memahami materi. Oke, boleh next ke tahap yang sulit. Di tahap ini, soal tidak hanya menguji ingatan, tapi juga pemahaman, analisis, dan evaluasi berdasarkan isi jurnal. Oke, risiko utama penggunaan media sosial jika dikontrol. Risiko utama penggunaan media sosial jika tidak dikontrol adalah
kecanduan dan pemborosan waktu. Tujuan menekankan bahwa tanpa kesadaran individu, mahasiswa bisa kecanduan media sosial, serta waktu terbuang untuk hal yang tidak produktif. Hal ini disebutkan dalam hasil penelitian dan kesimpulan. Oke, mengapa mahasiswa sulit lepas dari media sosial menurut hasil observasi penelitian? Yaitu jawabannya B, ketergantungan pada smartphone. Pembahasannya dalam pembahasan jurnal disebutkan bahwa masih sulit melepas handphone dari genggaman. Hal ini yang menyebabkan mereka terus mengakses media sosial. Lalu kita lihat yang esainya. Oke, bicara hubungan antar sosial dan pendidikan mahasiswa. Oke, pembandingan, kelebihan, oke. Ah, Oke, karena topik proyeknya pada studi banding ini, kita telah merangkum jurnal ilmiahnya, kemudian mengekstrak poin-poin pentingnya, lalu membuat simulasi kuis persiapan ujian. Ini bisa kita buat sesuai tahapan yang kita inginkan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.